Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas renungan tentang kesimpulan bukti bahwa kita sudah mengalami sunat hati yang dilakukan oleh Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami, memimpin kami ke jalan-jalan Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang kiri kanan menempuh jalan Tuhan, jalan yang menuju ke dalam rencana Tuhan. Kami mau juga melakukan kehendak Tuhan. Kami bersyukur ke kuasa dari Yesus Kristus menyelamatkan kami dari serang kutuk-kutuk dosa, untuk kuasa dosa, untuk roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh sadis, dan untuk berguna-guna, roh kematian, kuasa penyakit apapun, untuk masuk COVID-19, varian apapun di padang, kuasa dengan nama Tuhan Yesus Tuhan. Allah piara Roh Kudus, Allah penghibur kami, Allah penolong kami, Guru Agung kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Jadi kita akan membahas kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari 8 bukti dari hati yang bersunat adalah: pertama, hati yang rela atau hati yang tunduk ya. Supaya kita jangan tegar tengkuk, tetapi kita harus hati kita tunduk, taat. Yang kedua, hati yang tidak menolak Roh Kudus ya. Kita harus menerima Roh Kudus, bahwa kuasa Roh Kudus itu nyata benar ya. Kuasa Roh Kudus itu yang benar nyata. Yang ketiga, hati yang rendah hati, remuk dan bertobat. Hati yang rendah hati, remuk dan bertobat. Yang keempat adalah hati yang mencari perkenanan dari Allah, bukan dari manusia ya. Apalagi waktu ini sudah sangat singkat, jadi carilah perkenanan Tuhan. Yang kelima, hati yang menyembah Allah dalam roh. Jadi kita harus menyembah Tuhan terus dalam roh. Yang keenam, hati yang bersuka atau bergirang di dalam Kristus Yesus. Yang ketujuh, hati yang tidak menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Jadi kita harus menaruh percaya kepada hal-hal yang rohaniah. Yang terakhir, yang ke-8, hati yang sepenuhnya mencintai Tuhan. Jadi kita nggak boleh setengah-setengah mencintai Tuhan, tapi harus sepenuhnya. Jadi besok kita akan membahas tentang Hari Raya Pendamaian ya. Dan kita harus melakukan sunat hati, karena itulah yang dikenal Allah menjelang datang Tuhan Yesus kedua kalinya. Amin. Kita berdoa supaya kita siap menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba, masuk dalam pesta penjaman kawin anak domba, karena nama kita selalu terdapat dalam kitab kehidupan anak domba. Dan kita berdoa hidup kita didapatkan berkenan di hadapan Tuhan, tidak bercacat, tidak bersalah, dan tidak menunda. Amin. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk selalu setiap hari sunat hati yang dilakukan oleh-Mu, sehingga hati kami benar-benar murni, hidup berkenan, tidak bercacat, tidak bersalah, tidak menunda di hadapan-Mu. Hati kami dari tidur kami, berikan tidur yang nyenyak, maupun kami besok pagi jam 4 atau jam 5 kami untuk menguasai teduh dan kuasai Tuhan kami dalam tidur kami dengan darah Yesus Kristus. Dan kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami. Setelah kematian dini, kematian prematur, henti nafas di jantung, demam, kemudian roh demam, roh akut abdomen, kuasa gelap, hancur kuasa roh pusing, seluruh kuasa dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, berkati, shalom.